Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muti Artamivia, kelas 12 MIPA 4. Tujuan daripada saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 semester 5 mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan atau mutlak oleh setiap manusia sejak ia diciptakan. Sedangkan kewajiban dapat dikatakan sebagai hutang yang harus dilunasi jika seseorang ingin memperoleh haknya. Hak dan kewajiban saling berkaitan satu sama lain dan memiliki hubungan timbal balik. Artinya adalah jika seseorang ingin menuntut haknya, maka ia harus memenuhi kewajibannya. Begitupun sebaliknya. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang akan saya bahas adalah mengenai pelanggaran hak cipta. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Hak Cipta, pasal 4, hak eksklusif di sini adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari penciptanya. Meskipun hak cipta timbul secara otomatis, namun pencipta harus selalu mendaftarkan ciptaannya agar sah di mata hukum dan mendapat perlindungan terhadap hak tersebut oleh negara. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Mall Grand Indonesia. Mall Grand Indonesia dinyatakan melanggar hak cipta setelah memakai sketsa Tugu Selamat Datang yang dijadikan logo oleh Mall Grand Indonesia tanpa seizin dari pemilik hak cipta, yakni ahli waris Heng Ngantung. Awalnya, gugatan dilayangkan oleh 4 ahli waris terdaftar, yaitu Senamaya Ngantung, Geniati Heneve Gantung, Kamang Solana, dan Kristi Priscilla Ngantung. Gugatan dilayangkan pada tanggal 30 Juni 2020 lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menindaklanjuti gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Desember 2020 mengabulkan tuntutan tersebut dan menjatuhi denda sebesar 1 miliar rupiah. Hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang terdaftar atas nama Heng Gantung yang merupakan seniman dan gubernur Jakarta pada tahun 1964 sampai dengan 1965. Sketsa tersebut dibuat oleh beliau pada tahun 1962. Sketsa tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tepatnya pada pasal 40 ayat 1 huruf F yang sudah saya sertakan pada gambar. Selain itu juga, sketsa tersebut mendapat sertifikat hak cipta nomor 46190 dari Kementerian Hukum dan HAM. Dikutip dari Indonesian Visual Art Archive, Heng Gantung meninggal dunia pada tahun 1990. Namun, terlepas dari hal itu, perlindungan hak cipta seperti dikutip dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau disingkat UU HC pada pasal 58 ayat 1 yang menerangkan bahwa berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah penciptanya meninggal dan terhitung mulai tanggal 1 Januari pada tahun berikutnya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta terdapat sketsa yang terdapat pada sketsa Tugu Selamat Datang masih berlaku hingga sekarang. Dengan adanya kasus pelanggaran hak cipta ini mengajarkan kita semua untuk lebih menaati dan memperhatikan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin hak atas kekayaan intelektual, maka tentunya akan ada sanksi bagi pelanggarnya yang diatur pada pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta tentang sanksi pidana bagi orang yang melanggar hak cipta. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.